Bab 2164, Lindungi Aku. Sekujur tubuh Valentino gemetaran. Api membara di dalam hatinya. Namun, dia berusaha keras mengendalikan dirinya untuk tenang dan tidak membiarkan amarahnya mengambil alih kewarasannya. Begitu dia kehilangan akal dan kemampuannya untuk berpikir, dia akan jatuh ke dalam perangkap pasukan berdarah dingin. Valentino menarik napas dalam-dalam, kemudian bertanya, "Apa yang kalian ingin aku lakukan? Bukankah kesepakatan kita adalah 7 hari? Sekarang belum sampai 7 hari. Setelah 7 hari, aku akan ke sana." Ketika Kyle mendengar itu, dia tertawa sinis lagi. "Hei, Valentino, apakah kamu atau aku yang naif? Sejujurnya, pasukan berdarah dingin tidak pernah menepati janji. Apa yang kami lakukan tergantung pada suasana hati kami. Kita bilang 7 hari, tapi aku akan membunuh mereka pada hari ke-5. Apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Senyuman sinis tersungging di bibir Kyle dan nadanya terdengar sangat mengejek Valentino. Valentino tidak bisa menahan dirinya lagi, akhirnya dia langsung berteriak ke telepon. "Sialan! Sebenarnya apa yang kalian ingin aku lakukan? Aku tidak perlu kamu melakukan apapun. Apa yang ingin kamu lakukan adalah urusanmu sendiri. Kami juga tidak akan memohonmu untuk datang kemari. Aku meneleponmu untuk memberitahumu kalau malam ini kami akan membunuh kekasihmu. Aku memberitahumu dulu agar kamu tidak mengatai kami tidak tahu sopan santun karena kami adalah kelompok prajurit bayaran yang sopan," kata Kyle sambil tersenyum dan menyentuh dagunya. Valentino menggertakkan giginya dan diam untuk waktu yang lama. Kemudian, akhirnya dia berkata, "Aku akan pergi ke sana. Aku akan mencari kalian sekarang juga." Pasukan berdarah dingin sama sekali tidak bisa diajak bicara baik-baik. Sekarang, Valentino tidak ada rencana sedikit pun. "Untuk apa kamu mencari kami? Kami tidak memohonmu untuk datang. Kamu datang atau tidak, itu urusanmu." Dalam hatinya, Kyle tertawa sinis. Perbuatan Gaston benar-benar sudah memaksa Valentino untuk menampakkan dirinya. Valentino menarik napas panjang beberapa kali, lalu dia berusaha keras untuk menenangkan nadanya sebelum berkata, "Jangan sentuh mereka. Aku akan pergi ke sana. Kalau masih ada hal lain, nanti kita bicarakan lagi. Karena kamu sangat ingin bertemu dengan kami, baiklah. Kalau begitu, kami akan memberimu satu kesempatan lagi. Untuk saat ini, kami tidak akan mengusik mereka. Mari kita lihat penampilanmu dulu. Ingat, jangan lama-lama. Aku tidak tahu kapan aku akan kehilangan kesabaranku. Hehehe." Kyle tertawa sinis, setelah itu dia langsung menutup telepon. Valentino menggertakkan giginya sambil perlahan-lahan meletakkan ponselnya. "Brengsek!" Valentino tiba-tiba mengulurkan tinjunya, kemudian menghancurkan meja. "Bam! Krak! Krak!" Setelah suara yang keras itu, meja samping tempat tidur yang terbuat dari kayu itu pun hancur ditinju oleh Valentino. Kepalan tangan Valentino juga menjadi sedikit kemerahan. Wajah Valentino tampak sangat masam dan hatinya terasa lebih sesak. Tepat ketika dia akan melaksanakan rencananya, pasukan berdarah dingin malah menghubunginya. Walaupun Valentino diberi 1 hari lagi atau bahkan 1 malam, dia mungkin bisa membalikkan situasi. Namun sekarang, pasukan berdarah dingin tidak mau memberikan Valentino waktu itu sama sekali. Valentino tidak berani menggunakan keselamatan Angel dan yang lainnya untuk bertaruh dengan pasukan berdarah dingin. Jadi, dia harus pergi. Memikirkan hal ini, Valentino pun menarik napas dalam-dalam. Lalu, dia segera mengganti kartu ponselnya untuk mengirim pesan. Rencana dibatalkan. Siaga. Setelah Valentino mengirimkan pesan yang berisi 3 kata itu, dia mengganti kartu ponselnya, kemudian mengubah pakaiannya. Valentino hanya membawa 1 ponsel. Pistol serta pedang yang diberikan Evan semuanya ditinggalkan di bawah tempat tidur oleh Valentino. Lagi pula, tidak peduli apa yang dibawa Valentino,
barang tersebut akan diambil ketika dia tiba di bangunan pasukan berdarah dingin. Lebih baik dia tidak membawa apa-apa. Valentino segera membersihkan dirinya, kemudian dia berdiri di jendela untuk menonton orang-orang berlalu lalang sambil menyalakan sebatang rokok. Kali ini, hidup dan matinya tidak dapat diprediksi. Valentino juga tidak yakin apa dia bisa melarikan diri dengan selamat. Pasukan berdarah dingin pasti tidak akan membiarkan Valentino membawa pergi Angel dengan mudah. Mereka bahkan tidak akan membiarkan Valentino bertemu dengan Angel sama sekali. Kemungkinan terbesar adalah mereka ingin mengisap darah Valentino sampai kering, kemudian langsung membunuh Valentino dan yang lainnya. Dengan kata lain, Valentino tahu apa yang akan terjadi, tapi dia masih pergi menghadapi pasukan berdarah dingin. Pasti akan berbahaya sekali. Namun, bisakah Valentino tidak pergi? Dia tidak punya pilihan lain. Valentino mematikan puntung rokok, lalu mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya lagi. Dia memegang rokok itu dengan kedua tangannya dan membidiknya ke arah timur. Tuan Besar Kusuma, Tuan Besar Wijaya, dan semua sahabat yang telah berkorban untukku, tolong lindungi aku kali ini. Valentino menggantikan dupa dengan rokok, kemudian dia membungkuk 3 kali ke arah timur. Setelah itu, dia menancapkan rokoknya di ambang jendela sebelum berjalan pergi. Jalan di depannya berbahaya, tapi Valentino sudah tidak ada pilihan. Pada saat yang sama, di kota Meruan, dalam gedung pasukan berdarah dingin. Setelah panggilan teleponnya dengan Valentino berakhir, Valentino segera melaporkan kabar itu ke wilayah barat. Sedangkan Kyle sendiri akan menunggu kedatangan Valentino di tempat ini. Hei, dasar brengsek. Sekarang kamu tidak merasa hebat, kan? Kyle mengisap cerutunya dan raut wajahnya terlihat sangat menghina. Seorang pria besar diam sesaat sebelum berkata dengan kesal. Pak Kyle, sayangnya kita rugi $500.000 ke pasukan Rose. Kenapa jadi rugi? Bukankah tadi siang mereka sudah memberi kita informasi? Selain itu, $500.000 itu hanya untuk mencoba-coba. Cepat atau lambat, aku akan dapat menemui Nona Rose. Haha. Kyle tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi cabul. Jejak serakah muncul kembali dalam tatapannya. Pak Kyle, pernahkah kamu mendengar kalimat ini? Pria besar itu berdeham sebelum berbisik. Jalan dengan deretan pepohonan yang kamu dambakan mungkin tertutup embun beku setiap pagi dan malam. Kyle tercengang saat mendengar itu, lalu senyumannya tampak makin cabul. Dasar, kamu pintar juga. Tapi kehidupan pribadi Rose sangat tersembunyi. Siapa yang tidak tahu itu? Sepertinya dia sangat membenci pria, jadi tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dari cara dia berjalan, aku merasa dia pasti masih muda. Tapi, nanti aku masih perlu memeriksanya sendiri. Makin Kyle berbicara, dia menjadi makin bersemangat. Dia pun menggosok telapak tangannya. Waktu terus berlalu. Di kota Meruan, pada jam 3:30 sore, sebuah taksi perlahan-lahan berhenti 200 meter dari gedung pasukan berdarah dingin. Mobil ini seolah-olah tidak berani masuk mendekat dalam jarak 200 meter. Saat pintu mobil terbuka, Valentino perlahan-lahan keluar. Lalu, dia langsung berjalan menuju gedung pasukan berdarah dingin. Valentino mengenakan pakaian tipis dan ekspresinya tampak sangat datar. Saat dia berjalan, langkah kakinya pelan. Kemunculannya pun langsung menarik perhatian. Banyak anggota pasukan berdarah dingin berjalan keluar dari pintu. Mereka melipat lengan mereka di depan dada sambil menatap Valentino dengan sinis. Tidak lama kemudian, Valentino sudah tiba di depan pintu gedung pasukan berdarah dingin. Di pintu masuk gedung berdiri lebih dari 100 anggota pasukan berdarah dingin. Bangunan yang terdiri beberapa lantai itu terlihat seperti binatang besar yang sedang berdiri di atas kepala Valentino. Bab 2165, seorang pria pemberani. Muncul lebih dari 100 anggota kelompok pasukan berdarah dingin lagi. Pemandangan ini bisa membuat orang merasa sangat tertekan. Valentino melirik lebih dari 100 anggota pasukan berdarah dingin itu,
lalu dia menatap bangunan tinggi tersebut. Akhirnya, Valentino tetap harus menghadapi pasukan berdarah dingin. Seulas senyuman murung tersungging di bibir Valentino. Kemudian, dengan lengan diletakkan di belakang punggung, Valentino pun hendak masuk ke gedung itu. Namun, lebih dari 100 anggota pasukan berdarah dingin itu memblokir pintu masuk secara serempak dan raut wajah mereka terlihat sombong. 100 orang ini yang berdiri di depan Valentino semuanya kekar dan mempunyai tangan berotot berdiri. Ekspresi Valentino tetap tidak berubah dan dia terus bergerak selangkah demi selangkah. Kelompok pasukan berdarah dingin ini ingin mengintimidasi Valentino, tapi Valentino tidak takut. Valentino berhenti di depan seorang pria, lalu berkata dengan datar. "Minggir! Hei!" Pria kekar itu tertawa sinis sambil menatap Valentino dengan sorot mata menghina. Valentino melirik pria kekar itu, lalu langsung melangkah ke arah depan. Buk! Tubuh mereka langsung bertabrakan. Tap, tap, tap. Tubuh Valentino bergeming, tapi pria kekar itu terdorong mundur sebanyak 3-4 langkah. Hah? Semua orang di sekitar terkejut. Tubuh kecil Valentino yang terlihat lemah ternyata begitu kuat. Namun, Valentino bahkan tidak melirik pria kekar itu dan lanjut melangkah maju. Ban! 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 Pada saat ini, Valentino seperti tank yang melaju ke depan. Mau itu pria kekar yang kuat atau pria gemuk yang beratnya lebih dari 100 kilogram, mereka tidak bisa menghentikan Valentino. Siapapun yang berdiri di depan Valentino akan terdorong olehnya. Sialan! Seorang pria berotot mendengus, kemudian langsung mendorong ke depan Valentino. Minggir! Ucap Valentino dengan datar. Pria berotot itu hendak berkata, Brengsek, kamu! Valentino langsung mengayunkan telapak tangannya, lalu menampar wajah pria berotot itu. Plak! Tamparan keras itu mengenai wajah pria berotot itu dengan secepat kilat. Otot-otot di wajah pria itu pun bergetar, lalu kepalanya berdengung saat dia terus melangkah mundur. Kata-kata yang hendak dia katakan tidak jadi keluar karena tamparan itu. Valentino berkata, Jadilah suruhan yang patuh. Jangan membuat masalah. Kamu cari mati. Marah pria berotot yang telah ditampar itu. Kemudian, dia langsung mengeluarkan pistol dari pinggang belakangnya dan mengarahkannya ke Valentino. Hei! Saat berhadapan dengan moncong hitam itu, Valentino sama sekali tidak gugup. Sebaliknya, dia tertawa sinis. Ayo, tembak aku! Valentino melangkah maju untuk memegang moncong pistol dengan satu tangan, lalu mengarahkannya ke dahinya sendiri. Kamu! Kamu! Pria berotot itu menggertakkan giginya sambil menatap Valentino dengan mata terbelalak. Ketua kalian sudah berusaha keras membuatku datang, tapi sebelum tujuannya tercapai, kamu malah menembakku. Menurutmu, apa yang akan terjadi padamu? Valentino mencondongkan tubuhnya ke depan sedikit dan mengarahkan pistol itu ke kepalanya dengan satu tangan. Ekspresinya terlihat penuh arti. Kamu! Tubuh pria berotot itu dan telapak tangannya langsung gemetar. Punggungnya juga mulai berkeringat dingin. Sekitar lebih dari 100 anggota pasukan berdarah dingin itu juga terdiam. Karena apa yang dikatakan Valentino sama sekali tidak salah. Untuk memaksa Valentino, pasukan berdarah dingin tidak ragu untuk menyelinap ke negara Nagon dan mengambil risiko besar untuk menangkap Angel. Mereka sudah susah-susah memaksa Valentino, tapi sebelum mereka bisa mengambil uang Valentino, dia sudah ditembak. Kalau begitu, bukankah ketua pasukan berdarah dingin akan menguliti mereka? Makin pria berotot itu memikirkannya, dia makin takut. Keningnya pun mulai berkeringat dingin. Tidak berani menembak? Tanya Valentino dengan datar. Setelah itu, Valentino langsung menyingkirkan pistol itu, kemudian menampar pria berotot itu lagi. Plak!
Klak! Valentino terus-menerus menampar pria berotot itu sampai dia terdorong mundur. Namun, pria berotot itu tidak berani menggunakan senjata apinya. Meskipun aku benar-benar menjadi lemah, pecundang seperti kalian juga tidak bisa mengalahkanku. Setelah Valentino mengatakan itu, dia berjalan menuju lift. Lebih dari 100 anggota pasukan berdarah dingin itu saling bertatapan, lalu mereka juga mengikuti Valentino. Tidak ada yang perlu ditakuti ketika kamu sendirian. Kantor pusat pasukan Rose. Sylvia masuk ke sebuah ruangan, kemudian bertanya pada Rose. Kak Rose, sekarang sudah hampir jam 4. Kalau tidak, kita keluarkan beritanya saja. Kurasa kita tidak perlu membuang-buang waktu. Valentino sama sekali tidak bertindak. Untuk apa terburu-buru? Jam 8, ya, jam 8. Ucap Rose sambil melambaikan tangannya dan mengernyit. Sylvia terdiam. Menurut Sylvia, Valentino benar-benar adalah pria bajingan. Beberapa wanita di ruangan itu saling bertatapan. Mereka semua merasa agak tidak berdaya. Mereka terus merasa sepertinya Rose sangat mempercayai Valentino. Kak Rose, Valentino sudah meninggalkan hotel. Pada saat ini, suara seseorang datang dari luar pintu. Semua orang mendongak untuk menatap gadis yang melaporkan berita itu. Dia mau lari? Aku akan membawa orang untuk mencegatnya sekarang juga. Aku akan meminta Kak Siana sampaikan berita itu ke pasukan berdarah dingin. Sylvia langsung mendengus, lalu dia berdiri dan hendak berjalan keluar. Kak Sylvia, Valentino pergi ke gedung pasukan berdarah dingin. Kalimat gadis itu selanjutnya membuat ruangan itu langsung sunyi senyap. Setelah beberapa saat, Sylvia menggigit bibirnya lalu bertanya sambil mengernyit. Apa katamu? Gadis itu menarik napas dalam-dalam lalu melaporkan situasinya dengan jujur. Saat ini, Valentino sudah pergi ke gedung pasukan berdarah dingin. Dia sendirian pergi menemui ketua pasukan berdarah dingin, Kyle. Setelah gadis itu selesai berbicara, Sylvia pun tercengang. Gadis-gadis lain juga membelalakan mata mereka. Rose dan mereka semua terkejut. Dia benar-benar sudah pergi. Gumam Rose. Mereka sedang berpikir, Valentino yang takut mati benar-benar telah sendirian menghadapi pasukan berdarah dingin. Ini. Sylvia tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang menyangka apa yang dikatakan Rose benar. Sebelumnya Valentino telah melarikan diri, tapi sekarang dia kembali lagi. Siapa yang masih berani mengatai dia takut mati? Siapa yang masih berani mengatai dia tidak peduli dengan hidup atau mati kekasihnya demi keselamatannya sendiri? Apakah berita itu akurat? Kedua mata Sylvia terbuka lebar, kemudian dia bertanya dengan kaget. Dia tahu kalau pasukan berdarah dingin ingin membunuhnya, tapi dia masih pergi ke sana. Gadis itu mengangguk, lalu melapor lagi. Akurat. Dia sudah memasuki gedung pasukan berdarah dingin. Ada lebih dari 100 orang di luar pintu yang menghentikannya, tapi dia menampar mereka 3 kali agar mereka membuka jalan untuknya. Beberapa wanita di ruangan itu pun terperanjat. Dia benar-benar masuk. Selain itu, dengan cara yang begitu kuat, Valentino sendirian menghadapi lebih dari 100 orang dari pasukan berdarah dingin. Tapi dia masih berani menampar orang. Apa orang yang kuat dan berkuasa seperti itu bisa dikaitkan dengan kata takut mati? Sylvia dan yang lainnya terdiam cukup lama. Mereka merasa mereka mungkin benar-benar harus mengenal Valentino lagi. Kak Rose. Sylvia diam sejenak. Setelah itu dia menatap Rose. Rose mengernyit dan melambaikan tangannya sambil berkata, Jangan lihat aku. Mau mati atau hidup, itu pilihannya sendiri. Pada saat ini, di pinggiran kota Meruan, konvoi mobil yang panjang dan mewah sedang menuju ke kota Meruan. Mobil Rolls-Royce Phantom tampak sangat menyilaukan di bawah sinar matahari. Di belakang dan depan mobil Rolls-Royce itu tersusun 10 mobil Maybach yang mengawal mobil Rolls-Royce tersebut. Konvoi mobil itu melaju sepanjang jalan. Setelah beberapa menit,
mereka pun memasuki kota Meruan. Bab 2166, penyakit yang harus diobati. Mayoritas kota Meruan dipenuhi dengan beberapa anggota kelompok prajurit bayaran. Selain itu ada beberapa orang yang berbisnis di tempat ini karena latar belakang mereka. Orang yang benar-benar kaya mana mungkin akan pergi ke tempat seperti ini? Oleh karena itu, kemunculan konvoi mobil mewah ini langsung menarik perhatian banyak orang. Bahkan ada beberapa kelompok prajurit bayaran yang memiliki niat untuk menyerang. Lagi pula, tidak ada yang peduli dengan identitasmu di tempat kacau seperti ini. Status di sini berdasarkan kehebatanmu. Uang belum tentu berguna. Namun, senjata api di tangan para anggota kelompok prajurit bayaran ini pasti berguna. Oleh karena itu, banyak kelompok prajurit bayaran yang memiliki niat jahat. Namun, konvoi mobil mewah itu tidak berhenti sepanjang jalan dan langsung melaju ke arah tertentu. Sepertinya mereka pergi ke arah pasukan berdarah dingin. Sialan, mungkin mereka datang untuk membicarakan bisnis dengan pasukan berdarah dingin. Lupakan saja. Menyerahlah. Semua orang memikirkan hal itu. Jadi, mereka menggertakkan gigi dan menyerah. Bagaimanapun juga, di kota Meruan, pasukan berdarah dingin adalah ketua yang pantas dihormati. Ingin merebut daging dari mulut pasukan berdarah dingin hanya berarti cari mati. Oleh karena itu, tidak ada yang berani menghentikan konvoi mobil itu lagi. Semua mobil itu pun melaju sampai ke gedung pasukan berdarah dingin. Pada saat yang sama, di kantor teratas pasukan berdarah dingin, Valentino naik lift, kemudian tiba di kantor dengan mulus. Dia langsung mendorong pintu tanpa mengetuk, lalu masuk. Wush! Dalam sekejap, semua orang di kantor mengarahkan pandangan mereka pada Valentino. Di kantor, ada 30 pria lain yang berotot selain Kyle. Pada saat ini, setelah Valentino masuk, mata mereka pun tertuju pada Valentino. Valentino mengabaikan tatapan mata orang lain. Dia melainkan hanya berfokus pada Kyle. Kyle menatap Valentino sambil tersenyum sinis. Dia yakin Valentino di depannya tampak persis dengan yang difoto. Valentino menatap ekspresi Kyle dengan saksama, lalu dia pun merasa lega. Bagaimanapun juga, dia pernah bertemu dengan Kyle sekali sebagai Tino. Jika Kyle menyadari ada yang aneh, semua upaya yang sebelumnya Valentino lakukan mungkin akan menjadi sia-sia. Namun, setelah melihat ekspresi Kyle, seharusnya Kyle tidak menyadari ada yang aneh. Lagi pula, ketika Valentino datang sebagai Tino, dia bahkan memakai lensa kontak. Jadi, Kyle kesusahan menyadarinya. Yuhu, sudah datang? Kyle duduk di kursi utama dengan angkuh. Dia menyilangkan kakinya sambil tersenyum. Lebih dari 30 pengawal berbaju hitam di belakang Kyle menatap Valentino tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kyle yang tampak percaya diri bertanya sambil tersenyum. Apa kamu tahu kenapa aku tidak menggeledahmu? Valentino berdiri dengan tangan diletakkan di belakang punggungnya dan masih tidak berbicara. Karena walaupun aku memberimu pistol, kamu tidak akan berani mengusikku. Hei. Kyle tersenyum sinis seakan-akan dia sudah mengendalikan Valentino. Valentino menunggu Kyle selesai berbicara, setelah itu dia segera bertanya. Aku sudah datang. Di mana mereka? Hei. Kyle tertawa sinis, lalu senyumannya perlahan-lahan menghilang. Lalu, dia menyipitkan matanya ke arah Valentino. Kyle bersandar ke sandaran kursi, kemudian berkata dengan nada datar. Berlutut. Suasana di kantor langsung menjadi sunyi senyap. Klek! Pintu di belakang Valentino didorong buka. Lebih dari 100 anggota pasukan berdarah dingin itu juga telah datang untuk berdiri di luar kantor. Saat ini, musuh Valentino berada di depan dan di belakangnya. Valentino pasti tidak punya cara untuk melarikan diri. Dia juga tidak berani melarikan diri. Karena begitu dia melarikan diri, dia akan menempatkan Angel dan lainnya dalam situasi putus asa. Kyle tersenyum sinis, kemudian dia berkata sambil menatap Valentino.
Kamu berlutut dulu, kemudian kita berbicara. Mengerti? Valentino mengernyit. Dia juga mengerti kalau mereka tidak mungkin akan bisa berbicara dengan baik-baik. Dengan tangan diletakkan di belakang punggung, Valentino masih berkata dengan nada tenang. Setelah aku melihat mereka, aku bisa melakukan apa saja. Aku menyuruhmu berlutut, lalu kita baru bernegosiasi. Kyle tiba-tiba berdiri, kemudian memukul meja. Brengsek! Kenapa omong kosongmu banyak sekali? Seorang pria besar melangkah maju, lalu hendak menampar wajah Valentino. Plak! Suara renyah terdengar. Namun, tidak terjadi apa-apa pada Valentino. Sebaliknya, pria besar itu malah ditampar sehingga dia mundur beberapa langkah. Kyle langsung tercengang. Dia tidak menyangka kalau bahkan pada saat ini Valentino masih berani menyerang orangnya. Apakah Valentino tidak dapat melihat situasinya dengan jelas? Kyle mengerutkan keningnya sambil menegur Valentino. Valentino, apa kamu sedang cari mati? Katakan apapun yang kalian butuhkan dan aku akan menyediakannya. Tidak ada gunanya kalian melakukan hal-hal ini. Ujar Valentino dengan datar sambil menurunkan tangannya dengan perlahan. Bagus. Sangat bagus. Kamu angkuh sekali, sombong sekali. Aku rasa kesombonganmu ini adalah penyakit yang perlu diobati. Hari ini, aku akan mengobatimu secara gratis. Kyle mendengus, lalu dia segera berjalan keluar dari 5 pria besar itu dan menghampiri Valentino. Valentino pun menyipitkan matanya sedikit dan tanpa sadar ingin bertindak. Kuberitahu kamu, kalau kamu menampar anak buahku sekali, aku akan menampar kekasihmu 10 kali. Kamu boleh bertindak, tapi kekasihmu pasti akan mendapatkan imbalannya 10 kali lipat. Kalau kamu tidak percaya, kamu boleh mencobanya. Kyle menopang kedua tangannya di atas meja sambil menyunggingkan seolah senyuman sinis. Kalimat itu langsung menghilangkan niat Valentino untuk bertindak. Saat menghadapi pasukan berdarah dingin yang ganas ini, Valentino benar-benar tidak berani berjudi dengan mereka karena Valentino tidak tahu hal-hal seperti apa yang akan mereka lakukan. Sudah tidak merasa hebat? Tidak mau bertindak lagi? Seorang pria besar melangkah maju, lalu mengayunkan tinjunya ke arah Valentino dengan kuat dan tanpa ampun. Valentino menatap pria besar itu dengan tatapan sinis. Dengan kekuatan Valentino yang sekarang, meskipun pria besar itu menyerang dulu, Valentino masih punya cukup waktu untuk menghindar dan melawan. Kamu boleh bertindak dan aku juga bisa menyuruh anak buahku untuk bertindak. Kyle tersenyum sinis dan langsung mengambil ponsel di sebelahnya. Kemudian, dia berpura-pura hendak menelepon. Valentino menggertakkan giginya, lalu dia berdiri di tempatnya tanpa melakukan apa-apa. Bam! Pria besar itu pun tersenyum, lalu tinjunya langsung menghantam wajah Valentino. Tinjuan yang tanpa ampun itu membuat kepala Valentino berpaling ke satu sisi. Rasa sakit yang tajam pun muncul di wajahnya. Setelah kulit sisi wajahnya bertabrakan dengan gigi, terjadi luka kedua lagi. Ayo, sok hebat lagi. Kenapa tidak bersikap sok hebat lagi? Berani-beraninya kamu bersikap sombong di sini? Siapa yang memberimu nyali? Pria besar lainnya juga melangkah maju, kemudian meninju dada Valentino. 2-3 orang meninju bersama-sama. Hal ini pun membuat Valentino terus terdorong mundur sehingga dia menabrak dinding di belakangnya. Valentino mengusap dadanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia perlahan-lahan menarik napas dalam-dalam dan bertahan. Sedangkan Kyle sedang memegang ponselnya di satu tangan dan memegang cerutu di tangan lainnya. Wajahnya tampak sangat gembira. Mereka berani menyerang Valentino pasti karena mereka telah menyelidiki Valentino dengan detail. Di negara Nagon, Valentino adalah kepala keluarga Wijaya di kota Kama. Dia juga menguasai asosiasi Valentino Empire. Bab 2167, berlutut. Dengar-dengar, Valentino juga memiliki kekuasaan di banyak kota. Tidak berlebihan untuk mengatakan kalau Valentino jelas merupakan tokoh penting di negara Nagon.
Namun, sekarang yang disebut tokoh penting ini bukanlah apa-apa di depan Kyle. Jika Kyle menyuruh menghajar Valentino, maka Valentino akan dihajar. Jika Kyle menyuruh menampar Valentino, maka Valentino akan ditampar. Tokoh penting dari negara Nagon? Sekarang, tokoh penting itu sedang diinjak-injak oleh Kyle. Rasa superioritas yang tak tertandingi ini membuat Kyle merasa sangat senang. Minggir, biarkan aku melakukannya. Pada saat ini, seorang pemuda berwajah sangat masam melangkah maju lalu langsung mendorong semua orang. Apa kamu mengenalku? Leher pemuda itu mempunyai tato telapak tangan berwarna merah yang terlihat sangat jelas. Itu terlihat seperti tanda lahir yang berwarna merah. Tampak menakutkan. Valentino melirik pemuda itu, tapi dia tidak bersuara. Pertama kali pasukan berdarah dingin pergi ke negara Nagon untuk menjalankan misi, orang yang memimpin tim adalah adikku. Ujar pemuda itu dengan nada yang terdengar sangat menyeramkan. Dia menatap Valentino sambil mengungkapkan dendamnya dengan Valentino. Valentino tidak mengatakan apa-apa. Beberapa hal sudah terjadi dan itu tidak bisa diubah. Karena kamu telah membunuh adikku, aku akan membalas dendam untuk adikku. Itu sesuai, kan? Pemuda itu menatap Valentino lekat-lekat sambil berkata dengan sinis. Bukankah orang negara Nagon suka berbicara tentang keadilan dunia? Aku punya dendam, jadi aku akan membalas dendam. Ini juga sesuai dengan moralitas dunia, kan? Kyle mengisap cerutunya, lalu dia tertawa sebelum berkata. Haha, benar. Pasukan berdarah dingin pun terkenal membahas tentang hukum dan moralitas. Karena kalian punya masalah denganku, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi, jangan menyakiti keluargaku. Kalian harus melepaskan mereka. Kalau kalian adalah pria sejati, lepaskan mereka. Kemudian, mari kita bertarung. Valentino tahu bahwa tidak ada gunanya dia mengatakan itu, tapi dia masih berharap. Pergilah ke neraka. Benar saja, pemuda itu langsung memaki Valentino dan menendangnya. Huh! Tendangan itu membuat Valentino menghantam dinding lagi. Aku akan membunuhmu. Pemuda itu seperti orang gila. Dia terus-menerus meninju dan menendang Valentino. Saat ini Valentino tidak bisa melawan, juga tidak bisa menghindar. Dia hanya bisa menjadi target hidup dan menerima semua serangan ini. Huh! Sebuah tinju menghajar sisi wajah Valentino lagi. Valentino mengulurkan tangan untuk menyeka sudut mulutnya. Darah langsung mewarnai jari-jarinya menjadi merah. Sudah tidak sok hebat lagi? Kupikir Valentino sangat mengagumkan. Kenapa? Kamu bahkan tidak punya nyali untuk melawan? Kyle tertawa, raut wajahnya tampak sangat menghina dan mengejek. Lebih dari 100 anggota pasukan berdarah dingin yang sedang berdiri di sekitar ruangan ini juga sedang tersenyum sinis. Pada saat ini, Valentino sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Dasar pecundang, kamu hanya seekor binatang. Pemuda dengan tato di lehernya itu tersenyum sinis, kemudian dia menampar wajah Valentino. Wajah Valentino sudah merah dan bengkak. Darah pun mengalir dari mulutnya. Pakaiannya juga berantakan dan beberapa bagian bahkan koyak. Fuh! Valentino mengembuskan napas, kemudian mengusap pipinya. Dia tetap tidak bersuara. Dia tidak mengucapkan kata-kata kasar, juga tidak memohon belas kasihan. Selama ini dia diam-diam bertahan. Kyle dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Valentino. Kenapa? Apa kamu merasa kesal? Apa kamu sedang berpikir kalau saja kami tidak menangkap keluargamu, kamu tidak akan menderita? Haha! Tapi, keluargamu berada di tangan kami. Haha! Kyle tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia langsung melintasi mejanya untuk menendang Valentino. Bam! Valentino tidak bisa menghindarinya dan terpaksa menerima tendangan itu.
Bam! Tendangan kuat Kyle sekali lagi mendorong Valentino ke dinding. Dasar orang tak berguna! Ayo, lawan balik! Aku menyuruhmu untuk melawan. Ayo, pukul aku! Bukankah tadi kamu sangat sombong? Kenapa? Sekarang sudah tidak? Sambil tersenyum sinis, Kyle mulai menghajar dan menendang Valentino lagi. Valentino hanya bisa berusaha melindungi kepalanya dan menahan pukulan Kyle. Valentino akan mengingat dendam ini. Kyle menghajar Valentino selama 3 menit sebelum akhirnya perlahan-lahan berhenti. Katakan padaku, apa kamu masih sombong? Beritahu aku, apa kamu masih ingin bersikap sombong di depanku? Ketika Kyle mencekik leher Valentino, wajahnya tampak sangat gembira. Valentino mendongak untuk menatap Kyle, lalu dia bertanya. Kalian mencoba segala cara untuk memanggilku ke sini hanya untuk melakukan ini? Oh! Kyle langsung mengayunkan tinjunya ke dada Valentino. Tentu saja tidak. Aku ingin menghajarmu hanya karena tanganku gatal. Sesederhana itu, mengerti? Saat ini, Kyle bertambah sombong. Dia pun tertawa sinis kepada Valentino. Valentino mengulurkan tangan untuk menyeka darah di sudut mulutnya. Dia tetap diam. Sekarang, kamu bisa berlutut padaku, kan? Tanya Kyle dengan cerutu di mulutnya. Sorot matanya juga tampak mengerikan. Saat Valentino mendengar itu, dia menggertakkan giginya. Selama hidupnya, dia tidak pernah berlutut kepada siapapun. Dia hanya berlutut kepada orang-orang yang baik padanya. Namun, pasukan berdarah dingin hanyalah musuhnya. Bagaimana mungkin Valentino akan berlutut pada musuhnya? Melihat Valentino tidak bersuara, Kyle pun tersenyum sinis. Kamu tidak ingin berlutut? Tidak apa-apa. Aku sudah bilang semua utangmu akan dibayar oleh kekasihmu. Kalau kamu tidak berlutut, maka aku akan membuat mereka berlutut. Nanti aku akan merekamnya untukmu. Hahaha. Kyle tertawa terbahak-bahak sambil menggigit cerutunya. Lalu, dia segera mengambil ponselnya untuk memberi perintah. Valentino langsung mengangkat kepalanya, kemudian dia menatap Kyle dan menggertakkan giginya sambil berkata, Aku akan berlutut. Haish, bukankah ini sudah berakhir kalau saja kamu memutuskannya lebih awal? Tentu saja. Meskipun kamu sudah berlutut, aku akan tetap menghajarmu karena tanganku gatal. Kyle menurunkan ponselnya, kemudian dia menyipitkan matanya ke arah Valentino. Seulas senyuman yang lebar tersungging di bibir Kyle selagi dia menunggu Valentino berlutut. Valentino menggertakkan giginya dan mengancam Kyle. Aku bisa melakukan apapun. Tapi, kalau mereka terluka sedikit pun, aku jamin kalian bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk merasa menyesal. Semua yang telah kalian lakukan, aku akan membuat kalian membayar kembali 1000 kali lipat. Kyle tertawa sinis. Dia sama sekali tidak takut dengan ancaman Valentino. Dia melangkah maju, kemudian mengulurkan tangannya untuk menjambak rambut Valentino. Sambil tersenyum sinis, Kyle berkata, Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Kamu masih mau menakuti orang? Saat rambut Valentino dicengkeram oleh Kyle, rasa sakit datang dari kulit kepala Valentino. Dalam hatinya, tiba-tiba dia ingin tertawa. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama tidak ada yang berani melakukan ini padanya? Di negara Nagon, meskipun ada orang yang benar-benar ingin mencari masalah dengan Valentino, mereka pasti tidak akan berani menggunakan begitu banyak cara yang memalukan. Namun, bagi orang-orang dari pasukan berdarah dingin ini, mereka sama sekali tidak takut pada Valentino. Karena tempat ini adalah wilayah barat, bukan negara Nagon. Selain itu, orang kesayangan Valentino berada di tangan mereka. Jadi, mereka sangat percaya diri. Berlutut sekarang juga. Aku akan menghitung sampai 3. Bab 2168, tidak ada yang boleh ikut campur. Kyle mundur selangkah, mengangkat ponselnya lagi, kemudian menekan aplikasi kontak.
Valentino diam selama 2 detik sebelum perlahan-lahan melangkah maju. Seulas senyuman muram tersungging di bibirnya. Saat ini, dia tidak punya pilihan. Kyle tampak sangat gembira saat dia melihat kaki Valentino perlahan-lahan menekuk. Tokoh penting dari negara Nagon ini akan berlutut padanya. Perasaan ini sulit dideskripsikan dengan kata-kata. Tunggu sebentar. Kyle memanggil anak buahnya. Grayson, gunakan ponselmu untuk merekam momen bersejarah ini. Haha. Setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak. Kyle tertawa dan segera menyapa anak buahnya. Baik, Pak Kyle. Seorang pria besar segera melangkah maju, kemudian mengarahkan ponselnya ke Valentino. Kyle berpose yang menurutnya membuat dia tampak sangat berwibawa. Lalu, dia melambaikan tangannya pada Valentino dan berkata, Oke, sekarang kamu boleh lanjut berlutut. Ekspresi Valentino tetap tidak berubah. Dia menggertakkan giginya sambil menanggung semua penghinaan yang saat ini diterimanya. Pak Kyle! Pak Kyle! Saat ini, teriakan seseorang datang dari luar pintu. Kyle mengernyit sambil melihat ke arah pintu. Gerakan Valentino juga terhentikan, dia tidak jadi berlutut. Seorang pemuda menerobos kerumunan, lalu tiba di samping Kyle. Miles, kamu telah mengganggu momen bersejarah ini. Lebih baik kamu memberiku alasan yang sempurna atau aku pasti akan memotong burungmu lalu menjadikannya makanan binatang. Wajah Kyle tampak sangat menyeramkan dan marah ketika dia menatap pemuda itu. Miles sedikit ketakutan saat mendengar itu, tapi dia tetap melangkah maju untuk berbisik di telinga Kyle. Hah? Kak, kenapa dia datang? Kyle tercengang. Lalu, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh dagunya. Miles menggeleng kepalanya sebelum berkata, Pak Kyle, aku tidak tahu. Tapi, sekarang dia sedang naik ke atas. Kalau begitu, biarkan dia datang. Kyle mengerutkan keningnya sambil melambaikan tangannya untuk memberi tanda pada kerumunan untuk bubar. Baik, jawab Miles. Setelah itu, dia segera berjalan keluar. Kyle mengernyit dan melirik Valentino dengan kesal. Dia mendengus, lalu berkata, Kamu beruntung. Bawa dia ke ruang santai dulu. Kyle melambaikan tangannya pada sekelompok pria itu. Beberapa pria itu langsung membuka sebuah pintu kecil di samping kantor, kemudian mereka menyeret Valentino ke ruangan lain. Kyle tidak ingin orang yang tidak berhubungan tahu terlalu banyak tentang hal-hal antara pasukan berdarah dingin dan Valentino. Tujuan terbesar mereka adalah mengambil aset Valentino, bukan untuk memberitahu dunia bahwa mereka telah menangkap Valentino. Setelah Valentino ditarik ke ruang santai, dia segera berpikir. Siapa datang? Sepertinya seseorang yang Kyle kenal, tapi Kyle tidak ingin orang itu mengetahui keberadaan Valentino. Ekspresi Valentino tidak berubah. Dia diam-diam mendengarkan gerakan di luar. Tak lama kemudian, pintu kantor terbuka lagi. Seorang pria paruh baya yang memakai jas dan sepatu kulit melangkah masuk sambil diikuti oleh 20 lebih pengawal berbaju hitam. Semua 20 pengawal berbaju hitam itu besar dan berotot, serta memakai kacamata hitam. Aura mereka sangat kuat. Pengawal-pengawal ini adalah veteran negara-negara barat yang sebenarnya. Kekuatan mereka secara alami jauh lebih kuat daripada sekelompok prajurit bayaran. 20 pengawal ini memicu aura pria paruh baya di depan mereka. Wilson, temanku tersayang, kenapa kamu datang? Kyle tertawa, lalu segera menyambut pria paruh baya tersebut. Kyle tampak sangat ramah. Bagaimanapun juga, pria paruh baya itu adalah presiden Grup Vidino. Grup Vidino juga cukup terkenal di barat. Dikatakan dari 5 tahun yang lalu, Grup Vidino sudah memiliki kekayaan bersih sebesar 100 miliar dolar Uria. Setelah pengembangan selama beberapa tahun, asetnya berlipat ganda. Setidaknya, menurut orang-orang pasukan berdarah dingin ini, Grup Vidino adalah dewa kekayaan. Sebagai presiden Grup Vidino, Wilson tentu saja sangat berkuasa. Selain itu,
pasukan berdarah dingin telah bekerja sama dengan grup Vidino beberapa kali dan kedua belah pihak tidak asing dengan satu sama lain. Wilson melambaikan tangannya, kemudian langsung ke intinya dengan bertanya. Pak Kyle, dengar-dengar kalian telah menangkap Valentino? Kyle tercengang saat mendengar itu. Dia pun menatap Wilson dengan curiga. Ternyata informasi grup Vidino sangat terkini. Grup Vidino tampak komersial di permukaan, tapi sebenarnya ia ada melakukan bisnis lain. Mungkin mereka memiliki mata-mata di kota Meruan. Kyle berpikir selama 2 detik, lalu dia bertanya sambil tersenyum. Tuan Wilson, apa maksudmu? Wilson tidak ingin beromong kosong dengan Kyle, jadi dia langsung berkata. Di mana dia? Aku ingin bertemu dengannya. Senyum di wajah Kyle perlahan-lahan menghilang. Lalu, dia mengambil gelas anggur di sebelahnya dan menyesapnya. Tuan Wilson, apa maksudmu? Jangan-jangan grup Vidino ingin ikut campur dalam masalah ini? Kyle meletakkan gelas anggur itu, lalu menjulurkan lidah untuk menjilat bibirnya. Wilson sama sekali tidak menyembunyikannya. Dia langsung mengangguk sambil berkata, hal ini berkaitan dengan kami, jadi kami pasti akan ikut campur. Ketika Kyle mendengar itu, sorot matanya menjadi sedikit mengerikan. Dia sedang menebak-nebak apa yang akan dilakukan grup Vidino. Jangan-jangan asosiasi Valentino Empire memiliki hubungan perdagangan dengan grup Vidino, jadi Wilson ingin menyelamatkan Valentino? Kalau memang begitu, bukankah grup Vidino terlalu naif? Jika itu hal lain, pasukan berdarah dingin tidak keberatan menunjukkan sedikit kehormatan kepada grup Vidino. Namun, hal ini berkaitan Valentino dan mereka pasti tidak akan melepaskannya. Selama Kyle memiliki Valentino, dia bisa mendapatkan semua aset Valentino. Ketika Kyle berhadapan dengan keuntungan sebesar itu, jangankan Wilson, meskipun bos besar mereka datang secara pribadi, pasukan berdarah dingin juga tidak akan menuruti perkataan mereka. Memikirkan hal ini, Kyle pun mengangguk sebelum berkata, lebih baik grup Vidino jangan ikut campur dalam hal ini. Bagaimanapun juga, ini adalah dendam pribadi antara kami dan Valentino. Grup Vidino tidak boleh ikut campur. Tidak ada yang boleh ikut campur. Nada bicara Kyle terdengar tenang, tapi ia mengandung ketegasan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Apa maksud Pak Kyle? Wilson tercengang. Dia tidak pernah menyangka Kyle akan mengatakan itu. Kyle diam sejenak sebelum akhirnya menjelaskan. Apa maksudku? Seharusnya Tuan Wilson sudah tahu. Kami memiliki dendam dengan Valentino, jadi tentu saja kami berdua harus menyelesaikannya. Dia telah membunuh orang-orangku. Aku pasti tidak bisa melepaskannya begitu saja. Bagaimanapun juga, grup Vidino bukanlah perusahaan kecil, jadi Kyle tetap harus bersikap sopan. Ketika Wilson mendengar itu, dia terdiam selama beberapa detik. Kemudian, dia berkata, dendam antara kalian dan Valentino juga termasuk karena kami, kan? Jadi, grup Vidino juga terlibat dalam hal ini. Kalau kamu ingin membalas dendam pada Valentino, tentu saja kami tidak bisa berpangku tangan. Kami harus ikut campur dalam hal ini. Setelah Wilson selesai berbicara, Kyle tercengang. Bab 2169, Sampah. Kyle tercengang selama beberapa detik, lalu dia menoleh dan berkata, Tuan Wilson, aku agak tidak mengerti maksudmu. Wilson menjelaskan, maksudku adalah kami juga memiliki dendam dengan Valentino, jadi kami juga harus mencarinya untuk menyelesaikan masalah kami. Namun, ketika Kyle mendengar penjelasan itu, dia makin bingung. Apa? Wilson datang ke sini bukan buat memohon untuk Valentino, tapi juga untuk menyerang Valentino? Melihat Kyle tidak berbicara, Wilson pun berkata lagi. Apakah Pak Kyle sudah lupa kalau pasukan berdarah dingin pergi ke kota Neo di negara Nagon untuk membunuh Arvin adalah karena grup Vidino? Oh, ya. Kyle tiba-tiba teringat pada masalah itu. Sebelumnya dia bahkan sudah melupakan masalah itu. Pikirannya hanya penuh dengan aset Valentino. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk memikirkan hal lain? Kalau saat itu Arvin dibunuh,
kami bisa langsung menghancurkan grup Nagasan dan menghindari banyak masalah. Tapi, karena Valentino bertindak, grup Vidino pun diserang dengan kejam oleh pasukan luar negeri grup Nagasan. Meskipun akhirnya mereka kalah dan bubar karena kami, pihak kami juga kehilangan banyak uang dan tenaga kerja. Pak Kyle, apa menurutmu aku tidak harus menyelesaikan masalah itu dengan Valentino? Setelah Wilson selesai berbicara, Kyle sudah sepenuhnya memahami maksud grup Vidino. Hahaha, ternyata begitu. Aku sudah mengerti. Maaf, Tuan Wilson. Tadi aku salah paham. Setelah Kyle memikirkan beberapa ide, dia tertawa terbahak-bahak. Ternyata Wilson datang ke sini khusus untuk membalas dendamnya dengan Valentino, bukan untuk membantu Valentino. Kalau begitu, maka Kyle tidak perlu khawatir. Yang terpenting adalah pasti akan menjadi hal baik jika grup Vidino juga terlibat. Jika tidak, setelah urusan pasukan berdarah dingin dengan Valentino selesai, nanti pasti akan ada masalah. Meskipun mereka tidak takut, mereka pasti akan menyebabkan beberapa dampak. Namun, selama grup Vidino terlibat dalam masalah ini dengan Valentino, pasukan berdarah dingin akan memiliki satu sekutu lagi. Pada saat itu, meskipun pasukan Valentino ingin membalas dendam, bantuan grup Vidino pun sudah cukup untuk memastikan keamanan mereka. Baik, Tuan Wilson, sekarang aku akan menyuruh Valentino keluar. Kyle tertawa, lalu dia menyerahkan cerutu pada Wilson sebelum mengedipkan mata pada anak buahnya. Dalam sekejap, Valentino dibawa keluar oleh seseorang lagi. Sedangkan saat ini Valentino merasa sangat tak berdaya. Percakapan Wilson dan Kyle barusan sudah didengar dengan jelas oleh Valentino. Malam ini, satu persatu musuh datang. Wilson langsung membalikkan tubuhnya, dia menatap Valentino dan bertanya. Kamu adalah Valentino? Ya, dia adalah Valentino. Valentino tidak menjawab, tapi Kyle yang menjawab Wilson. Wilson mendengus, setelah itu dia langsung melangkah maju dan menampar wajah Valentino. Plak! Valentino pun langsung mengulurkan tangannya untuk menggenggam pergelangan tangan Wilson. Sorot mata Valentino tampak mengerikan. Kamu masih berani melawan? Wilson sangat terkejut. Pada saat ini, Valentino masih berani bersikap hebat. Valentino menatap Wilson sambil berkata dengan nada tenang. Jangan ikut campur dalam hal-hal yang seharusnya kamu tidak ikut campur. Kalau tidak, kamu akan mati. Pada saat ini, ketika mata Wilson bertatapan dengan mata Valentino, rasa takut tanpa sadar malah muncul di hati Wilson. Itu benar-benar karena saat ini mata Valentino memiliki aura yang sangat kuat dan aura membunuh yang pekat. Bahkan orang asing bisa merasakan dari tatapan mata Valentino kalau dia pasti pernah membunuh lebih dari satu orang. Hai MPH! Wilson menggertakkan giginya, lalu dia mendengus dan berkata, Ini adalah wilayah barat, bukan negara Nagon, dasar pecundang. Haha, kata yang bagus. Kyle berkata, Tuan Wilson, hajar saja dia. Kalau dia berani bergerak, aku akan membuatnya menyesal. Ketika Kyle mengatakan itu, dia menatap Valentino dengan raut wajah mengancam. Valentino terdiam selama 10 detik, lalu akhirnya dia perlahan-lahan melepaskan pergelangan tangan Wilson. Plak! Setelah itu, Wilson pun langsung menampar wajah Valentino. Wajah Valentino yang sudah bengkak dipukul lagi. Kalau bukan karena kamu, dari awal grup Nagasan sudah dihancurkan oleh kami. Kalau bukan karena kamu, kami tidak akan kehilangan begitu banyak tenaga kerja dan sumber daya material, dasar pecundang. Makin Wilson berbicara, dia makin marah. Dia segera menampar Valentino beberapa kali lagi. Valentino tidak berani menghindar. Dia hanya bisa berdiri dan menerima semuanya. Wajah Valentino ditampar beberapa kali dan tanpa ampun. Suara tamparan yang nyaring itu terus-menerus bergema di dalam ruangan. Beraninya pecundang dari negara Nagon sepertimu mengancamku. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah keturunan bangsawan negara Amari.
Aku adalah seseorang yang akan selalu dihormati oleh negara Nagon, ujar Wilson sambil menampar Valentino lagi. Plak! Tamparan itu sangat kuat sehingga sudut mulut Valentino terus berdarah. Apa kamu tahu kenapa grup kami tidak pergi ke negara Nagon untuk berkembang? Karena kami membenci negara kalian. Keturunan rendahan negara Nagon ingin grup Vidino ke sana. Bukankah kamu sangat hebat di negara Nagon? Sekarang kenapa kamu tidak bersuara? Memang dasar pecundang. Semua orang negara Nagon adalah pecundang. Kalian hanya bisa melahirkan orang tak berguna. Sepertinya Wilson sangat membenci negara Nagon. Dia terus menghina sambil menampar Valentino. Valentino tahu kalau apapun yang saat ini dia katakan tidak akan berguna. Dia hanya bisa menahan dengan ekspresi datar. Dasar hina, pengecut, pecundang. Semua orang negara Nagon adalah pecundang, pengecut. Wilson melihat Valentino tidak mengatakan apa-apa, jadi dia makin merajalela dan menendang Valentino dengan kuat lagi. Oh! Valentino ditendang mundur beberapa langkah, lalu dia perlahan-lahan menegakkan dirinya. Karena pecundang tidak berguna sepertimu, banyak rencana grup kami yang langsung dibatalkan dan terpaksa harus dihentikan. Dasar bajingan! Kamu adalah pecundang negara Nagon terbesar. Wilson seperti orang gila. Dia tidak peduli dengan citranya dan menampar Valentino beberapa kali lagi. Valentino pun meludah ke lantai, kemudian muncullah darah. Kyle melihat arlojinya, lalu dia membuka mulut untuk berseru. Cukup, Tuan Wilson. Kami masih ada urusan. Wilson baru mengangguk, lalu memegang kacamata berbingkai emasnya. Kuberitahu kamu, masalah kita belum selesai. Setelah Tuan Gaston selesai denganmu, aku akan menghajarmu lagi. Setelah Wilson selesai berbicara, dia berjalan ke samping lalu duduk di sebuah kursi. Valentino, aku akan langsung ke intinya saja. Sekarang, telepon orangmu dan suruh mereka mentransfer 100 miliar ke rekening yang kuberi. Nanti kita baru membicarakan hal lain. Jangan bilang kamu tidak memilikinya. Aku tahu apakah kamu memiliki uang itu atau tidak. Kyle menyengir dengan lebar. Bab 2170, memotong tangan. Menurut informasi mereka, Valentino memiliki setidaknya 100 miliar aset. Jadi, Kyle tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Valentino menggertakkan giginya sambil menjawab dengan tegas. Aku ingin bertemu dengan ketua pasukan prajurit bayaran kalian atau biarkan aku bertemu dengan Angel dan yang lainnya. Kalau tidak, aku tidak akan memberimu uang. Valentino mengerti alasan kenapa pasukan berdarah dingin tidak membunuhnya adalah karena mereka ingin mendapatkan uang Valentino. Begitu Valentino mati, mereka pasti tidak akan mendapatkan apapun. Selama mereka mendapatkan aset Valentino, Angel dan yang lainnya sudah tidak berharga. Jadi, mereka pun akan langsung membunuh Valentino dan yang lainnya. Oleh karena itu, Valentino pasti tidak akan menyerahkan uangnya dengan mudah. Kamu kira kamu memiliki hak untuk bernegosiasi? Kyle tertawa sinis, lalu dia mengembuskan asap rokok ke arah Valentino. Gaston, ketua pasukan berdarah dingin, memang telah menyuruh Kyle langsung membawa Valentino ke kamp pasukan berdarah dingin di wilayah barat setelah Valentino tertangkap. Karena di wilayah barat yang kacau, ada orang mati itu normal. Di tempat itu benar-benar tidak ada hukum. Namun, Kyle bukan orang yang patuh. Jika Kyle bisa membuat Valentino memberikannya uang, maka Kyle akan mengambil sebagian uang untuk dirinya sendiri. Namun, kalau Kyle langsung menyerahkan Valentino kepada Gaston, uang itu akan langsung ditransfer kepada Gordon. Kyle tidak bisa mendapatkan uang tersebut meski dia ingin. Oleh karena itu, Kyle bersiap-siap untuk memeras Valentino dulu. Kemudian, dia baru akan mengirim Valentino ke kamp pasukan berdarah dingin. Kyle tertawa sinis. Kemudian, dia melangkah maju dan memelototi Valentino sambil berkata, "Ingat, sekarang kamu bukanlah siapa-siapa.
Kamu tidak berhak bernegosiasi denganku. Berikan aku uangnya atau aku akan membunuhmu. Valentino menggertakkan giginya. Dia juga berkata dengan sangat tegas. Kalau begitu, bunuh aku. Aku tidak akan memberikanmu uangnya sampai aku melihat mereka. Begitu Valentino menyerahkan asetnya, Valentino dan yang lainnya benar-benar sudah tidak bernilai. Pada saat itu, mereka benar-benar akan menjadi anak domba untuk disembelih. Jadi, sebelum Valentino menyerahkan uangnya, Kyle pasti tidak akan membunuhnya. Karena membunuh Valentino tidak akan memberi mereka keuntungan. Jadi, Valentino percaya Kyle pasti tidak akan melakukan itu. Benar saja, Kyle menggertakkan giginya dan tatapan matanya terlihat agak berbahaya. Kyle sangat ingin menembak Valentino sekarang juga agar Valentino tahu betapa kuatnya dia. Namun, jika dia membunuh Valentino, dia tidak akan mendapatkan sepeser pun. Kyle pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Kamu mengancamku. Kamu harus mengerti kalau aku yang sedang mengancammu. Kalau kamu tidak memberikanku uangnya sekarang juga, aku akan segera menelepon dan menyuruh bawahanku membunuh kekasihmu. Bentak Kyle sambil memelototi Valentino. Valentino dan Kyle saling bertatapan selama beberapa detik. Valentino tidak berani mengatakan apa-apa, dia cuma sengaja membuat Kyle marah. Valentino diam selama beberapa detik, kemudian akhirnya dia menggertakkan giginya sambil berkata, "Kalau kamu membunuh mereka, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun." Jika Valentino memberikan uangnya, dia pasti akan mati. Jika dia tidak memberikan uangnya, untuk saat ini dia masih bisa hidup. Selama kamu tidak bodoh, kamu tahu pilihan apa yang harus dibuat. Kyle memegang ponselnya di satu tangan sambil menatap Valentino. Valentino bergeming dan tatapan matanya tampak tenang. Setelah beberapa saat, Kyle perlahan-lahan meletakkan ponselnya. Bagus. Sangat bagus. Kyle mengangguk. Bagaimanapun juga, dia harus berkompromi dengan Valentino. Lagi pula, jika Kyle membesarkan masalah ini, Gaston akan menyadari rencana kecilnya. Pada saat itu, Kyle pasti akan dihukum. Oleh karena itu, rencananya untuk meminta uang Valentino di tempat ini sudah gagal total. Kamu benar. Sekarang aku tidak bisa mengancammu dengan mereka. Tapi, apa menurutmu itu bisa menjamin keselamatanmu? Kyle tersenyum sinis sambil perlahan-lahan mengulurkan tangannya. Dia mengeluarkan sebuah pisau yang sangat tajam dari pinggang belakangnya. Bilah pisau itu sepanjang 20 cm. Ia terlihat mengerikan, berkilau dan tajam sekali. Sebelum aku mendapatkan asetmu, aku tidak akan membunuhmu. Tapi, aku rasa meskipun aku memotong tangan dan kakimu, Tuan Gaston juga tidak akan menyalahkanku, kan? Kyle tertawa sinis sambil bermain dengan pisau tersebut. Pupil mata Valentino menyusut sedikit, tapi dia masih berusaha membuat ekspresinya sedatar mungkin. Ulurkan tanganmu! Teriak Kyle dengan marah. Lalu, dia menarik tangan Valentino dan langsung menekannya ke meja. Kyle mendengus, lalu dia berkata dengan sinis. Aku akan memotong 3 jarimu dulu. Setelah itu, aku akan mengantarkanmu ke Tuan Gaston. Hei, kejam juga. Aku suka. Wilson mengisap cerutunya sambil menaikkan kacamatanya. Wajahnya tampak sangat bahagia. Valentino adalah musuh satu grup Vidino. Sekarang ketika Wilson melihat Valentino diperlakukan dengan kejam seperti ini, Wilson tidak bisa menyembunyikan kesenangannya. Aku akan memberimu 2 pilihan. Kyle menekan telapak tangan Valentino dengan satu tangan dan memegang pisau tajam itu dengan tangan lainnya. 1. Transferkan 100 miliar sekarang juga, lalu aku akan mengantarkanmu ke Tuan Gaston. 2. Kamu tidak perlu memberikanku uangnya, tapi aku akan memotong 3 jarimu dulu sebelum aku mengantarkanmu ke Tuan Gaston. Katakan padaku, apa pilihanmu? Kesabaranku terbatas, ya. Kyle memegang pisau yang berkilau dengan menyeramkan itu dan menatap Valentino sambil tersenyum sinis.
Valentino terdiam selama beberapa detik, lalu dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya untuk menatap Kyle. Akhirnya dia mengerti kenapa Kyle melakukan ini. Valentino menatap Kyle dan bertanya, "Kalau aku mentransfer uangnya, kamu bisa mengambil berapa banyak?" Ucapan Valentino membuat Kyle tercengang. Lalu, Kyle berdeham sambil menatap orang-orang di sekitarnya dengan canggung. Bagaimanapun juga, hal seperti ini lebih baik tidak dibicarakan secara terbuka. "Hentikan omong kosongmu. Aku pasti akan menyerahkan semuanya kepada Tuan Gaston." Kyle mendengus, lalu dia membelakangi kerumunan dan meregangkan jari telunjuknya ke Valentino. "Aku akan memberimu 20 miliar untuk menemukanku dengan Gaston. Aku juga tidak akan mengungkit 20 miliar ini kepada Gaston," bisik Valentino. Mengenai apakah orang-orang di belakang bisa mendengarnya atau tidak, itu bukan urusan Valentino. Kyle langsung membelalakan matanya. Ini jelas-jelas sebuah kesepakatan yang sangat bagus. Awalnya dia ingin mengambil 100 juta, tapi dia tidak menyangka Valentino akan memberinya 20 miliar. Ini benar-benar membuat Kyle tidak bisa menolak. "Kamu serius?" Saat ini, Kyle sudah tidak peduli kalaupun orang lain tahu. Lagi pula, godaan 20 miliar itu terlalu besar. "Aku bisa menelpon orangku sekarang juga," ucap Valentino sambil mengangguk. "Hei, kamu lumayan pintar juga. Tapi, apa kamu mengira kamu dapat membeliku?" Kyle tertawa sinis dengan ekspresi mengejak, tapi dia masih melepaskan tangan Valentino. "Ini nomor rekeningnya. Telepon sekarang juga." Kyle langsung membuka laci, kemudian mengeluarkan sebuah kartu ban. Valentino menganggukkan kepalanya. Dia mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto, lalu dia segera mengirim pesan. Kyle berbalik ke arah kerumunan, lalu berkata sambil tersenyum, "Valentino sudah bilang kalau dia akan memberi kita 100 juta sebagai biaya kerja keras. Ayo, semuanya terima kasih kepada Tuan Valentino." "Terima kasih, Tuan Valentino." Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi mengejek. Valentino tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan apa yang Kyle katakan pada anak buahnya. Setelah mengirim pesan, dia berdiri di samping dan menunggu dengan tenang. Bab 2000